sudah kesabaranku. Suami berhati iblis seperti kau harus dilawan. Oh, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Nini Deot Karuhun Katung. Kembali akan saya hadirkan sebuah cuplikan dari kisah tutur tinular. Kali ini dalam episode yang ke-7 dengan judul Balada Cinta Mesin bagian yang ke-10. Bagus. Ayo. Ayo. Dalam seri sebelumnya diceritakan Arya Dwi Pangga telah melaporkan bahwasanya Mesin berada di rumah Empu Hanggareksa, sehingga rumah Empu Hanggareksa digempur habis oleh pasukan dari Empu Tong Bajil, sehingga membuat Empu Hanggareksa meninggal dunia. Aku juga bosan dengan perempuan dingin seperti kamu. Merasa puas karena telah membuat ayahnya meninggal, Arya Dwi Pangga lalu bermabuk-mabukan dan kemudian menyiksa istrinya Narirati. Narirati berusaha untuk melawan suaminya, akan tetapi justru ia menjadi bulan-bulanan pukulan suaminya hingga membuat Narirati tak sadar diri. Ayah jahat memukulin ibu. Ayah jahat. Panji Ketawang berusaha untuk membela sang ibu, akan tetapi justru ia terlempar oleh ayahnya. Beruntung Arya Kamandanu tiba di tempat dan menyambar Panji Ketawang yang sudah melayang di udara. Iblis! Tega kau membunuh bapakmu sendiri, Dwi Pangga. Arya Kamandanu yang sangat geram terhadap Arya Dwi Pangga karena telah membunuh ayahnya Empu Hanggareksa. Arya Kamandanu kemudian menghajar Arya Dwi Pangga bertubi-tubi. Tolong, Nyi Rati sekarat. Arya Kamandanu nyari saja mencabut pedangnya untuk digunakan membunuh Arya Dwi Pangga. Akan tetapi dari dalam rumah Arya Dwi Pangga terdengar suara teriakan dari pengasuh Panji Ketawang. Tolong, Nyi Rati. Bu, bangun bu. Ayah jahat. Ayah memukuli Panji. Arya Kamandanu terkejut karena ternyata Narirati keadaannya sudah sangat parah. Sudah, Den Panji, jangan ganggu ibu. Rati. Nyi. Seduh ramuan ini. Dan minumkan kalau dia sudah sadar. Arya Kamandanu memberikan sebuah ramuan kepada Bibi Emban untuk diminumkan kepada Narirati ketika ia sudah sadar. Baik, Den. Arya Kamandanu berusaha untuk mencari Arya Dwi Pangga untuk membuat perhitungan. Akan tetapi di tengah jalan Arya Kamandanu dihadang oleh pasukan dari tentara Kediri, yaitu Jaran Lejong, Jaran Bangkal, dan yang lainnya. Bisa minggir ke sana? Saya mau numpang lewat. Saya ada keperluan di sana. Arya Kamandanu meminta kepada para pasukan untuk minggir sejenak dikarenakan ia mau ada keperluan di seberang sana. Kurang ajar anak ini. Turun. Ketua dari pasukan tersebut meminta kepada Arya Kamandanu untuk turun dari kudanya. Akan tetapi Arya Kamandanu tidak menuruti keinginan pasukan tersebut. Jumawa. Ketua dari pasukan tersebut yang tak lain adalah Kebo Kluyur mengeluarkan senjata saktinya, yaitu berupa rantai besi. Arya Kamandanu pun tak tinggal diam, ia langsung saja mencabut pedangnya, yaitu pedang naga puspa.
Jaran Bangka dan Jaran Lecong sangat terkejut karena pedang yang digunakannya langsung patah menjadi dua ketika beradu dengan pedang yang digunakan oleh Arya Kamandanu. Kebo Kluyur masih penasaran dengan ilmu Arya Kamandanu, maka dari itu ia pun kembali menyerang Arya Kamandanu. Namun sayangnya kini ia terluka oleh goresan pedang naga puspa. Arya Kamandanu kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari Arya Dwi Pangga, dan akhirnya orang yang dicari pun dapat ditemukan. Serta merta Arya Kamandanu yang sudah sangat marah besar langsung saja menghajar Arya Dwi Pangga tanpa ampun. Ini titipan dari ayah. Ini pesanan Nyi Rongkot. Dan juga balasan Nari Rati. Tendangan dan pukulan terus dilontarkan kepada Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga yang tidak memiliki ilmu kanuragan tentunya tidak bisa membalas serangan dari Arya Kamandanu. Ini hadiah dari Mesin. Dan juga kiriman dari Panji. Arya Dwi Pangga yang kala itu memang tengah mabuk berat dan juga tubuhnya telah berasa hancur remuk akibat pukulan dari Arya Kamandanu. Akhirnya Arya Dwi Pangga tidak mampu menegakkan tubuhnya lagi, dan selanjutnya tubuh Arya Dwi Pangga ini terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Arya Kamandanu mencoba mendekati jurang dan melihat kedalaman jurang, dan sudah dipastikan Arya Dwi Pangga tidak akan selamat. Maafkan aku, Kakang. Nyi, sudah diminumkan ramuan itu. Den Rati tidak mau, Den. Sepertinya Den Rati menunggu Raden. Sekembalinya dari menghajar Arya Dwi Pangga, maka Arya Kamandanu kembali ke rumah Nari Rati dan menanyai apakah Nari Rati sudah diberi obat. Rati, cepat ambilkan air hangat dan kain. Baik, Den. Cepat. Tidak usah, Kakang. Nari Rati yang sudah sangat parah lukanya sepertinya memang tidak ingin sembuh, dan ia ingin mengatakan sesuatu kepada Arya Kamandanu. Rasanya tidak lama lagi. Rati, jangan bicara seperti itu. Kamu harus cepat-cepat ditolong. Nari Rati berkata kepada Arya Kamandanu bahwasanya umurnya sudah tidak lama lagi. Namun Arya Kamandanu meminta kepada Nari Rati untuk tetap semangat dalam menjalani hidup, dan ia harus cepat-cepat ditolong. Nari Rati yang merupakan mantan kekasih dari Arya Kamandanu teringat semua kenangan yang telah berlalu, di mana mereka masih bersama dahulu. Begitupun dengan Arya Kamandanu, terkenang semua akan masa itu, yang kini semuanya telah berubah. Akibat dari ulah Arya Dwi Pangga, kebahagiaan mereka berdua harus terpisahkan. Maukah Kakang memaafkan semua dosa saya, Kakang? Nari Rati di sisa nafasnya yang sudah semakin lemah, dengan tersengal-sengal ia meminta maaf kepada Arya Kamandanu yang telah berdosa besar terhadapnya, dikarenakan selama ini Nari Rati telah mengkhianati Arya Kamandanu. Saya telah mengkhianati cinta Kakang yang suci. Rati, kamu sama sekali tidak bersalah. Arya Kamandanu berkata kepada Nari Rati bahwasanya Nari Rati sama sekali tidak bersalah, dan artinya Arya Kamandanu tentunya sudah memaafkan Nari Rati selama ini. Tidak. Saya harap Kakang
percaya. Selama ini, saya hanya memberikan tubuh saya pada Kakang Dwi Pangga, bukan cinta saya. Dikatakan oleh Nari Ratih bahwasanya selama ini ia bersama dengan Arya Dwi Pangga hanya memberikan tubuhnya saja, tetapi tidak dengan hati dan cintanya. Saya percaya, Ratih. Saya titip Panji. Simpan ini. Berikan pada Panji kalau dia dewasa. Nari Ratih menitipkan Panji dan juga kalung nirmala untuk diberikan kepada Panji kelak kalau Panji sudah dewasa. Ya, Saya ingin dia kuat seperti Kak. Nari Ratih ingin Panji Ketawang kuat seperti Arya Kamandanu sebagai paman dari Panji Ketawang. Ratih, Ratih, Ratih. Tampaknya Nari Ratih sudah tak mampu berucap lagi. Nari Ratih menghembuskan nafas terakhirnya dalam genggaman tangan Arya Kamandanu.